Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perilaku Konstitusional Warga Negara. Baik, saya di sini untuk menjelaskan kepada kalian semua apa itu konstitusional. Sebelum kita melanjutkan ke slide selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu konstitusional. Dimulai dari pengertiannya, yaitu kata konstitusi yang berarti pembentukan, berasal dari kata kerja, yaitu constituer dalam bahasa Prancis yang artinya membentuk. Apa sih yang ingin dibentuk? Apa yang akan dibentuk? Yang ingin dibentuk adalah negara. Berarti konstitusional mengandung makna bahwa permulaan atau awal dari perundang-undangan tentang negara. Dalam Belanda menggunakan istilah grondwet yang berarti atau bermaknakan bahwa undang-undang menjadi dasar dari segala hukum. Di sini dijelaskan bahwa hukum harus berdasarkan undang-undang, atau hukum ini dasarnya itu perundang-undangan, harus sesuai dengan undang-undang. Baik, di Indonesia menggunakan istilah grondwet sebagai undang-undang dasar. Di Indonesia, konstitusional ini lebih dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa? Karena ada 2 poin di atas tadi yang sudah saya sebutkan. Pertama, perundang-undangan tentang negara. Kedua, perundang-undangan sebagai dasar dari segala hukum. Ini berdua tercangkup dalam Undang-Undang 1945, yaitu dasar dari segala hukum yang ada di Indonesia. Semuanya ada di UUD 1945. Jadi kita kalau membuat hukum atau membuat sesuatu harus berdasarkan Undang-Undang 1945. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian warga negara. Berbicara tentang warga negara tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang penduduk. Penduduk adalah orang yang dengan sah bertempat tinggal di suatu negara. Apabila suatu negara tersebut belum memiliki penduduk, maka negara tersebut masih bisa dikatakan belum sah menjadi suatu negara. Lalu, kewarganegaraan dalam suatu negara biasanya terkait dalam 2 asas, yaitu asas ius sanguinis, asas keturunan, dan juga asas ius soli, yaitu asas tempat kelahiran. Lazimnya, asas tersebut sama-sama dipakai dalam kewarganegaraan suatu negara. Di Indonesia tersendiri, menggunakan atau menganut kedua asas tersebut. Contohnya misalnya dari asas ius sanguinis, yaitu asas keturunan. Seorang anak dilahirkan dari orang tua yang menganut asas keturunan, maka anak tersebut juga akan menganut asas keturunan, yaitu asas ius sanguinis. Sedangkan contoh dari asas ius soli tersendiri, contohnya misalnya seorang anak Indonesia lahir di suatu negara yang menganut asas ius soli, maka anak ini bisa menganut 2 asas tersebut. Dan ketika dia berumur 17 tahun, baru dia bisa memilih atau menganut salah satu dari asas tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sikap positif yang mencerminkan perilaku konstitusional. Sebagai warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki kesetiaan terhadap bangsa dan negaranya, yang meliputi kesetiaan terhadap ideologi, kesetiaan terhadap peraturan perundang-undangan, kesetiaan terhadap konstitusional, kesetiaan terhadap kebijakan pemerintah. Berikut adalah beberapa contoh dari sikap positif yang mencerminkan perilaku konstitusional. Yang pertama ada bersikap terbuka. Yang dimaksud dengan bersikap terbuka adalah kita dapat menerima pendapat orang lain yang berbeda dengan kita, dan juga kita tidak boleh merasa bahwa pendapat kita yang paling benar di antara semua pendapat. Kedua adalah mampu mengatasi masalah. Yang dimaksud dengan mampu mengatasi masalah adalah ketika ada sesuatu masalah, kita mampu menyelesaikannya dengan baik dan berusaha agar masalah itu dapat terselesaikan. Jangan hanya pasrah dan menyerah karena terjadinya suatu masalah. Yang ketiga ada menyadari adanya perbedaan. Jadi maksud dengan menyadari adanya perbedaan adalah di Indonesia terdapat berbagai macam ragam suku, ras, budaya, agama, dan lain-lainnya. Maka dari itu kita harus saling menghargai sesama dan juga memiliki toleransi yang kuat. Apa adalah memiliki harapan realistis. Jadi maksud dengan memiliki harapan realistis yaitu kita hanya bisa berharap sesuai dengan kemampuan kita. Jangan terlalu tinggi, karena jika terlalu tinggi maka itu akan mengecewakan diri sendiri. Adalah penghargaan terhadap karya bangsa sendiri. Di sini kita bisa menghargai karya bangsa sendiri dengan cara membanggakan karya itu tersebut, dan juga kita bisa dapat membeli apa aja karya yang dikeluarkan oleh Indonesia, dan itu juga dapat membantu ekonomi negara. Terakhir adalah mau menerima dan memberi umpan balik. Yang dimaksud dengan poin ke-6 ini adalah jika kita berbuat salah, kita mau menerima tanggapan atau nasihat dari orang lain. Dan yang dimaksud dengan memberi adalah ketika orang berbuat salah, kita mampu menasihatinya dengan baik. Baik, selanjutnya adalah perilaku konstitusional warga negara. Dalam berkehidupan
bernegara, kita dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana suatu pemerintah dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan tersebut dan bagaimana kekuasaan tersebut dapat diperoleh. Selain itu, kita juga dapat menemukan beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara pemerintah dijalankan. Adapun contoh dari perilaku konstitusional warga negara itu diantaranya yang pertama adalah memberikan kritik atau saran kepada pemerintah melalui wakil rakyat, di mana jika ada pendapat dari kita sampaikan kepada wakil rakyat. Selanjutnya adalah membela negara bila dibutuhkan sewaktu-waktu. Dan yang terakhir, adanya keterbukaan dan etika dalam menghadapi suatu permasalahan. Jadi kesimpulannya adalah perilaku konstitusional yaitu perilaku yang sesuai dengan konstitusi negara. Sebaliknya, perilaku inkonstitusional adalah perilaku yang tidak sesuai atau bertentangan dengan konstitusi negara. Untuk mewujudkan perilaku konstitusional, itu harus dilandasi dengan sikap yang positif terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pentingnya perilaku konstitusional yaitu agar amanah konstitusi dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam menerapkan perilaku konstitusional, kita harus bersikap terbuka, mampu mengatasi masalah, sadar akan adanya perbedaan, memiliki harapan realistis, memberi penghargaan terhadap karya bangsa, mampu. Sekian dari kami, apabila ada kekurangan kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Thank you. Syukran kasiran. Jangan lupa like, Comment and subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Dadah.